Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian anak soleh-soleha? Kelas 6 SD Islam Terpadu Darussalam Palopo. Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat, semakin cerdas. Yes, Allahu Akbar. Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan semangat belajar. Pembelajaran kita hari ini adalah tema 7, kepemimpinan, dengan subtema 1, pemimpin di sekitarku. Di dalam keluarga kita, pemimpin di rumah itu adalah ayah ya. Lihat pada gambar. Sang ayah sedang mengamati kedua anaknya yang sedang menanam tumbuhan di daerah berair. Tahukah kalian daerah apa ini? Ayo ingat, daerah apa ya yang berair? Benar, ini adalah daerah pesisir pantai. Tumbuhan apa ya ini kira-kira yang ditanam? Ada yang tahu? Ibu guru kasih tahu ya, ini adalah tumbuhan bakau. Jadi di pesisir pantai itu terdapat masyarakat yang tinggal di sana. Nah, jika tanaman bakau ditanam di sana sehingga terbentuk hutan bakau, manfaatnya sangat banyak bagi pemukiman di pesisir pantai. Salah satunya adalah mencegah erosi dan abrasi pantai. Kemudian mencegah intrusi air laut, yaitu mencegah agar air di pemukiman pesisir pantai tidak tercemar oleh air laut, sehingga air masyarakat di situ tetap bersih. Kalau tercemar airnya, maka tentu akan mengganggu kesehatan masyarakat sekitar. Kita lanjutkan ya. Fokus pembelajaran kita hari ini adalah bahasa Indonesia dengan standar kompetensi yaitu 3.3, menggali isi teks pidato yang didengar dan dibaca. Kemudian, kompetensi yang selanjutnya adalah menyampaikan pidato hasil karya pribadi dengan menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif sebagai bentuk ungkapan diri. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, dengan membaca teks pidato, kalian diharapkan mampu menguraikan isi teks dengan benar. Melalui bacaan teks, siswa kalian mampu menyebutkan bagian-bagian dari teks pidato secara benar. Yang ketiga, dengan mencermati teks pidato, kalian diharapkan mampu menguraikan langkah-langkah menulis teks pidato secara tepat. Kemudian berdasarkan langkah-langkah menulis teks pidato tadi, kalian diharapkan mampu membuat rancangan pidato menggunakan bahasa Indonesia yang baik, benar, dan efisien secara tepat. Tahukah kalian apa itu pidato? Nah, berpidato adalah salah satu keahlian yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Pidato itu berisi informasi tentang suatu hal yang disampaikan kepada orang banyak. Jadi, pengertian pidato adalah kegiatan berbicara yang berisi informasi yang disampaikan kepada orang banyak. Saat berpidato, diperlukan adanya orator dan audiensi. Apa sih itu orator? Apa itu audiensi? Simak baik-baik ya. Nah, orator adalah orang yang berpidato. Sedangkan audiensi adalah orang yang mendengarkan orator berpidato. Ayo bacalah teks pidato memperingati Hari Gizi dan Makanan Nasional. Di buku bupenamu ya, dan temukan informasinya. Ibu guru contohkan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat pagi yang terhormat Bapak Ibu Guru dan teman-temanku semua. Salam sehat untuk kita semua. Pertama-tama, puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena rahmat dan karunia-Nya lah kita dapat memperingati Hari Gizi dan Makanan Nasional. Hari ini tanggal 25 Januari. Hadirin yang saya hormati, peringatan Hari Gizi dan Makanan ini bertujuan untuk mengingatkan kembali kepada kita semua betapa pentingnya gizi dalam makanan sehat untuk kita yang saat ini sedang dalam masa pertumbuhan. Selain itu, gizi yang terkandung dalam makanan sehat dapat membuat kita terhindar dari berbagai penyakit menular dan penyakit tidak menular. Hadirin yang berbahagia, dalam peringatan Hari Gizi dan Makanan ini, kita akan melakukan kampanye kepada masyarakat tentang kriteria makanan yang bergizi dan manfaatnya bagi tubuh. Selain itu, kita juga akan membagikan kalender yang berisi informasi jenis-jenis makanan yang bergizi, serta membagikan susu secara gratis. Dengan adanya kegiatan seperti ini, kita dapat mengajak masyarakat agar selalu memperhatikan gizi yang terkandung dalam setiap makanan yang dimakan. Hadirin yang saya muliakan, semoga pidato yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Semoga kita semua dapat melaksanakan tanggung jawab dan peduli kita terhadap gizi yang terkandung di dalam makanan yang kita makan. Sekian pidato dari saya. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Atas perhatian Bapak, Ibu, dan teman-teman, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu dia ya, contoh membaca pidato di hadapan orang banyak. Ibu guru berharap kalian ketika membaca pidatonya, kalian lebih mahir dari ibu guru. Itu baru anak yang cerdas. Nah, dari teks pidato peringatan Hari Gizi dan Makanan tadi, kita akan mencoba menjawab 4 pertanyaan. Yang pertama, kapan peringatan Hari Gizi dan Makanan Nasional? Ada yang ingat? Iya, benar sekali. Tanggal berapa ya? Iya, tanggal 25 Januari. Nah, untuk menjawab pertanyaan seperti ini anak-anak, kalian ingat, diambil sebagian kata pengantarnya. Jadi kita mulai dari peringatan Hari Gizi dan Makanan Nasional diperingati tanggal 25 Januari. Begitu ya cara menjawab. Selanjutnya pertanyaan kedua, apa tujuan dari peringatan Hari Gizi dan Makanan tersebut? Ayo, apa tujuannya? Iya, peringatan, ingat diambil kembali ya. Peringatan Hari Gizi dan Makanan Nasional bertujuan untuk mengingatkan kembali kepada kita semua betapa pentingnya gizi dalam makanan sehat untuk kita yang saat ini sedang dalam masa pertumbuhan. Diingat ya. Selanjutnya, bagaimana cara Komang mengajak audiensi untuk memperingati Hari Gizi dan Makanan? Jadi ceritanya tadi itu di awal yang baca pidato adalah Komang ya, walaupun suaranya adalah ibu guru. Nanti kalian berlatih ya. Nah, bagaimana cara Komang tadi mengajak audiensi untuk memperingati Hari Gizi dan Makanan? Ayo jawab bersama. Iya, melakukan kampanye kepada masyarakat tentang kriteria makanan yang bergizi dan manfaatnya bagi tubuh. Selain itu, juga akan membagikan kalender yang berisi informasi jenis-jenis makanan yang bergizi serta membagikan susu secara gratis. Nah, siapa saja yang diajak oleh Komang untuk memperingati Hari Gizi dan Makanan? Ayo, siapa? Nah, Komang mengajak Bapak Ibu guru dan teman-teman untuk ikut memperingati Hari Gizi dan Makanan. Paham ya anak-anak sampai di sini? Iya, bagus sekali. Kita kembali melihat pidato yang tadi dibacakan oleh Komang. Nah,
ini ya tadi jawabannya tanggal 25 Januari. Kemudian bagaimana bisa jawabannya tadi yang pertanyaan terakhir itu adalah Bapak Ibu guru. Nah, dari sini ya di sini sudah tertulis sasarannya Bapak Ibu guru dan teman-temanku semua. Berarti Bapak Ibu gurunya Komang dan teman-temannya ya yang diajak oleh Komang ya. Ya, oke. Selanjutnya dalam pidato ini kita akan mengidentifikasi bagian-bagian dari teks pidato. Diperhatikan dengan baik ya, simak baik-baik. Yang pertama, salam pembuka. Jadi, yang di kotak kuning itu adalah salam pembuka ya. Kalau kita sebagai muslim diawali dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh ditambah selamat pagi. Nah, yang kedua adalah pokok-pokok pembuka. Atau juga ini adalah kalimat pembuka, sapaan kepada audiensi. Nah, yang selanjutnya adalah pokok-pokok isi pidato. Nah, panjang ya isi pidatonya. Jadi ini adalah bagian dari teks pidato yang berisi inti dari informasi yang akan disampaikan dan dibicarakan dalam pidato. Nah, selanjutnya bagian yang keempat adalah pokok-pokok penutup. Nah, di sini adalah kalimat penutup yang menjadi bagian dari teks pidato yang berisi simpulan, harapan, dan permintaan maaf kepada audiensi jika ada kesalahan dalam berkata dan juga menyinggung pembaca. Di sini ya, jelas ya. Nah, bagian kelima dari teks pidato adalah salam penutup. Iya, benar sekali. Kalau kita sebagai muslim ditutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dilanjutkan ya. Nah, isi teks pidato diingat. Yang pertama itu, tadi Ibu Guru sudah jelaskan ya, setelah kita mengidentifikasi dari teks pidato si Komang, yang pertama adalah salam pembukaan. Diingat, salam pembukaan itu adalah bagian dari teks pidato yang biasanya terletak pada bagian awal yang menjadi pembukaan pidato. Yang kedua, kalimat pembuka, yaitu bagian dari teks pidato berisi kalimat sapaan terhadap audiensi. Nah, yang ketiga adalah isinya. Di sini memang dia lebih panjang dari kalimat pembuka dan salam pembukaan. Selanjutnya, kalimat penutup dan salam penutup. Ini sudah jelas tadi ya, saat kita melihat teks pidato Komang. Nah, tugas kalian hari ini adalah yang pertama, dari teks pidato Komang tadi, tuliskan salam pembukanya yang mana. Kemudian, pokok pembukanya yang seperti apa, yang mana, tuliskan ya. Kemudian pokok-pokok isi pidatonya yang mana. Yang keempat, pokok-pokok penutupnya yang seperti apa. Kemudian yang mana yang menjadi bagian dari salam penutup, dituliskan ya, seperti yang Ibu Guru tadi jelaskan di awal. Nah, kembali tentang mengidentifikasi teks pidato. Di sini perlu kalian ingat, yang pertama itu tentukan topik atau tema pidato. Topik atau tema sebaiknya disesuaikan dengan momen tertentu, sehingga mempunyai arti dan kegunaan bagi pendengar. Yang kedua, kumpulkan referensi bacaan. Referensi pidato dapat diperoleh dari pengalaman, hasil penelitian. Jadi di sini penelitian ya nak, imajinasi, ensiklopedia atau internet.
Ingat, mintalah bantuan guru atau orang tua kalian jika kalian merasa kesulitan. Yang ketiga, buatlah rancangan teks pidato. Nah, rancangan teks pidato disusun berupa salam pembuka, kalimat pembuka, isi, kalimat penutup, dan salam penutup. Seperti yang tadi kita identifikasi dari teks pidato Komang ya. Yang keempat, rangkailah pidato. Rancangan teks pidato yang telah dibuat sebaiknya dirangkaikan menjadi teks pidato yang utuh. Perhatikan kalimat efektif dan gunakan kata-kata baku saat menyusun pidato. Nah, yang kelima, yang terakhir ya, latihan membacakan pidato. Bercerminlah kalian setelah selesai membuat naskah pidato atau teks pidato, latih diri kalian, tatap diri kalian di depan cermin. Bagaimana gerakan tangan atau bagaimana ekspresi kalian saat menyampaikan pidato kalian. Berlatihlah membacakan teks pidato yang telah dibuat. Saat berlatih, perhatikan pelafalan dan intonasinya. Masih di mengidentifikasi teks pidato anak-anak, ingat saat berpidato, orator harus menguasai teks pidato yang akan disampaikan. Sebelum berpidato, orator harus mempersiapkan teks pidato. Diingat ya. Nah, diingat kembali, tentukan dulu tema pidatonya sebelum membuat teks pidato. Yang kedua, kumpulkan referensinya agar teks pidato kalian itu kaya, lengkap, dan bermanfaat bagi pendengar. Kemudian susunlah kerangka pidato. Nah, kerangka pidato harus disusun sesuai dengan struktur pidato, yaitu salam pembuka, kemudian ada kalimat pembuka, kemudian ada bagian isi, kalimat penutup, dan salam penutup. Nah, ini harus berurutan ya. Tidak boleh ada yang bertukar posisinya. Ini berurutan ya, dari atas sampai bawah ini berurutan. Itulah tadi pembelajaran kita hari ini. Diingat 3M. Mencuci tangan dengan sabun dan air bersih. Kemudian memakai masker jika memang harus keluar rumah dan menjaga jarak. Sampai di sini nih pembelajaran kita hari ini. Tetap sehat, tetap semangat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.